Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Hope you all fine and stay healthy, stay safe in your home. Keep fighting in this condition, ya. Keep learning in your home and always keep your healthy, ya. Selalu jaga kesehatan kalian. Don't forget to washing your hand every day, every time, ya. Jangan sampai lupa kalian untuk mencuci tangan setiap hari, setiap waktu, ya. Setelah kalian melakukan kegiatan, after you have an activities, right? Okay, today we will learn about chapter 4 in the book, ya, di buku apa namanya, di buku paket, ya, chapter 4. This is my work judulnya. Di sini we will learn about to state things, animals and public place, and also in around us, ya. Semuanya kita akan belajar mengenai bagaimana menyebutkan nama-nama benda, nama-nama hewan, dan juga public place atau tempat-tempat umum di sekitar kita, gitu ya. Jadi nanti kalian akan mempelajari hal tersebut. Tapi untuk pertama, the first we will learn about to state things in English, ya. Contohnya kalian bisa lihat apa aja sih yang ada di kelas, gitu. Benda-benda apa aja yang ada di kelas, benda-benda apa saja yang ada di kamar kalian, benda-benda apa saja yang ada di living room. Di living room itu di ruang apa ya, ruang keluarga, ya, living room, and kitchen, di dapur, dan juga di garage atau di garasi, ya. Silakan kalian bisa simak video berikut ini agar bisa lebih jelas lagi untuk memahami materi hari ini. Ya, silakan dilihat videonya. We will learn to state things, animals, and public place around us. Jadi pada kesempatan ini kita belajar bab 4. Topik yang kita pelajari yaitu This is my world. Ini duniaku. Yang akan kita pelajari yaitu to state things around us, yang artinya menyatakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui contoh yang dipelajari, siswa mampu menyatakan benda-benda yang ada di sekitar dengan menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran ini, we will say the things in the classroom and in our bag. Jadi kita akan mengatakan benda-benda yang ada di dalam ruang kelas dan juga di dalam tas kita. Kata kunci atau keywords dari pembelajaran ini yaitu there is and there are, article a or am, have and has, and the last do and does. Things in the classrooms, benda-benda yang ada di dalam ruang kelas. A globe, a clock, a picture, an air conditioner, a window, a door, a board, a cupboard, a book, a table, a wall, a desk, a chair, a floor. Now, repeat after me. Ulangi setelah saya. A globe, a clock, a picture, an air conditioner, a window,
a door, a board, a cupboard, a book, a table, a wall, a desk, a chair, a floor. Good job, students. Dari benda-benda yang ada dalam ruang kelas, ada a globe, a clock, a picture, an air conditioner, a window, and so on. Nah, dari benda-benda tersebut, ada yang diawali dengan huruf artikel A dan juga ada artikel AN, ya, yaitu pada an air conditioner. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut tentang artikel A dan AN, perhatikan penjelasan berikut ini. Artikel AN digunakan untuk benda yang jumlahnya satu atau tunggal dan diawali dengan huruf atau bunyi vokal seperti A, I, U, E, dan O. For example, I have an apple in my bag. Saya punya sebuah apel di dalam tas saya. She has an orange in her bag. Dia perempuan mempunyai sebuah jeruk di dalam tasnya. He waits for an hour. Dia laki-laki menunggu selama 1 jam. Nah, pada apple, orange, dan hour itu diawali dengan artikel an karena di awal ketiga kata tersebut diawali dengan huruf vokal atau bunyi vokal. Sedangkan untuk artikel A digunakan untuk benda yang jumlahnya satu atau tunggal dan diawali dengan huruf konsonan seperti B, C, D, F, G, L, J, K, dan lain-lain. For example, there is a book on the table. Ada sebuah buku di atas meja. Dan there is a globe on the cupboard. Ada sebuah bola dunia di atas lemari. Pada kata book dan globe diawali dengan huruf konsonan B dan G sehingga artikel yang tepat yaitu artikel A. Now, let's talk about the number of the things in the classroom. How many windows are there in the classroom? Ada berapa banyak jendela yang ada di dalam ruang kelas? Great! There is a window or there is one window yang artinya ada sebuah jendela di dalam ruang kelas. Question number 2. How many students chair are there in the classroom? Ada berapa banyak kursi siswa yang ada di dalam ruang kelas? Great answer. There are 4 chairs in the classroom. Ada 4 kursi siswa di dalam ruang kelas. Nah, adik-adik mungkin bingung ya penggunaan there is dan there are. Ya, baik, penjelasannya adalah there is atau there are mempunyai arti yang sama yang artinya ada atau terdapat yang menjelaskan jumlah dari suatu objek. There is digunakan untuk menjelaskan atau menyatakan suatu benda yang jumlahnya tunggal, sendiri, atau satu. Contoh di atas, there is a window or there is one window. Sedangkan there are digunakan untuk menjelaskan atau menyatakan suatu benda yang jumlahnya jamak atau lebih dari satu. Dan pada objek ditambahkan huruf S atau ES. Contoh di atas yaitu there are 4 chairs. Ada 4 kursi. Nah, pada kata chair ditambah huruf S menunjukkan bahwa kursi ada lebih dari 1, yaitu 4 buah. Adapun noun atau kata benda yang akhirannya ditambah huruf ES, yaitu kata yang berakhiran huruf S, X, Z, CH, dan SH. For example, there are 2 boxes on the table. Ada 2 kotak di atas meja. There are some buses parked at the parking area. Ada beberapa bus parkir di area parkir. Now,
we will learn to tell the names of the things that we often have in our bags. Kita akan mempelajari menceritakan nama-nama benda yang sering ada di dalam tas kita. Here are what we will do. First, we will listen to our teacher says the names of the things we often have in our bags. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan guru kita menyebutkan nama-nama benda yang sering ada di dalam tas kita. Then, we will repeat the words after the teacher, one by one. Kemudian, kita akan mengulangi kata yang diucapkan oleh guru kita satu persatu. We will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengucapkan kata dengan keras, jelas, dan benar. Things in our bag, benda-benda yang ada di dalam tas kita. 2 pencils, 2 pensil. A ruler, sebuah penggaris. A glue, sebuah lem. A rubber, sebuah karet. Some books, beberapa buku. A bottle, sebuah botol. A lunchbox, sebuah kotak makan siang. A sharpener, sebuah peraut. A pair of scissors, sepasang gunting. Nah, adik-adik, perhatikan percakapan berikut ini tentang benda-benda yang ada di dalam tas kita. I have 2 rubbers. Saya punya 2 karet. What about you? Bagaimana dengan kamu? How many pens do you have? Berapa banyak pena yang kamu punya? I have 3 pens. Saya punya 3 pena. I have 2 rubbers pada kalimat ini menggunakan auxiliary verb have. Nah, have dan has itu memiliki arti sama, yang artinya mempunyai atau memiliki. Nah, auxiliary verb have digunakan untuk subjek I, you, we, they. Contohnya, I have 2 pens. Saya punya 2 pena. You have a rubber or you have 1 rubber. Kamu punya sebuah karet. We have 5 chairs in the classroom. Kita mempunyai 5 kursi di dalam ruang kelas. They have some books. Mereka punya beberapa buku. Sedangkan has digunakan untuk subjek. She, dia perempuan. He, dia laki-laki. It, dia benda atau hewan. Contohnya, she has 3 pens. Dia perempuan mempunyai 3 pena. He has no ruler. Dia laki-laki tidak mempunyai penggaris. It has 4 legs. Dia benda atau hewan mempunyai 4 kaki. Selanjutnya, perhatikan kalimat how many pens do you have? Berapa banyak pena yang kamu punya? Di situ menggunakan auxiliary verb do yang artinya apakah. Kemudian ada juga auxiliary verb does yang sama artinya yaitu apakah. Nah, perbedaannya auxiliary verb do digunakan untuk subjek I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka. Contoh, how many books do you have? Berapa banyak buku yang kamu punya? Do you have 2 pens? Apakah kamu punya 2 pena? How many dictionaries do you have? Berapa banyak kamus yang kamu punya? Last, do they have 2 balls? Apakah mereka punya 2 bola? Sedangkan auxiliary verb does digunakan untuk subjek. She, dia perempuan. He, dia laki-laki. It, dia benda atau hewan. For example, how many rulers does she have? Berapa banyak penggaris yang dia punya? Does he have pencil? Apakah dia punya pensil? Okay everyone, I think our lesson today. Oke, gimana? Sudah lihat videonya? Ya, semoga kalian semua bisa paham, you can understand about how to state things in English, dan juga untuk tugasnya, your task in your home,
Tugas kalian adalah please write in your book names of the things in your bag, ya, nama-nama benda yang ada di dalam tas kalian, ya, tas sekolah maksudnya. And then the numbers of the things, maksudnya jumlah dari benda-benda tersebut. Contoh, ya, misal kalian dalam tas kalian ada buku, nah tulis di situ book. Nah terus ada berapa bukunya? Contoh ada 2, tulis book 2. Nah kemudian kalian tulis seperti ini, I have 2 books. Jangan lupa pakai S di belakangnya kalau misalnya lebih dari 1. Kalau misalnya bukunya cuma 1, I have a book, ya, gitu. Kalau ada 2 atau lebih, I have 2 books, gitu. Kalau misalnya bukunya cuma 1, I have ada e-nya, ya, I have a book, artinya adalah saya mempunyai sebuah buku. Kalau misalnya I have 2 books, ada S-nya di belakang book, berarti saya mempunyai 2 buku, begitu, ya. Minimal 10 nama benda yang ada di tas kalian, ya. Contoh buku, pulpen, pensil, atau yang lain-lain. Silakan nanti dikerjakan, kemudian tugasnya dikirimkan ke Bapak, ya, di WA. Gitu aja. Thank you for your attention and see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.